Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kami dari kelompok 6 akan membahas tentang knapsack problem with greedy. Oke, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bu Elvia Budianita STMCS selaku dosen strategi algoritma, karena beliau telah memberi kami ilmu yang bermanfaat mengenai strategi algoritma. Oke, langsung saja kita kupas tuntas mengenai knapsack problem with greedy ini. Di sini terdapat anggota kelompok 6, yaitu saya sendiri, Rahmadani, dan juga dua teman saya lainnya, yaitu Isnan Melian Ramadan dan juga Hafez Al-Mirza. Sini kita akan membahas sedikit tentang algoritma greedy. Algoritma greedy merupakan jenis algoritma yang merupakan pendekatan penyelesaian masalah dengan mencari nilai maksimum sementara pada setiap langkahnya. Nilai maksimum sementara ini dikenal dengan istilah lokal maksimum. Pada kebanyakan kasus, algoritma greedy tidak akan menghasilkan solusi paling optimal. Begitupun algoritma greedy biasanya memberikan solusi yang mendekati nilai optimum dalam waktu yang cukup cepat. Dalam penerapan algoritma greedy pada knapsack problem ditelusuri dari 3 aspek, yaitu berdasarkan 3 pendekatan, yaitu ada berat, keuntungan, dan densitas, yaitu perbandingan keuntungan dan berat. Apa itu knapsack problem? Knapsack problem merupakan masalah di mana orang dihadapkan pada persoalan-persoalan optimasi pada pemilihan benda yang dapat dimasukkan ke dalam sebuah wadah yang memiliki keterbatasan ruang atau daya tampung. Dengan adanya optimasi dalam pemilihan benda yang akan dimasukkan ke dalam wadah tersebut diharapkan dapat menghasilkan keuntungan maksimum. Knapsack problem ada 4 jenis. Yang pertama ada zero one knapsack problem atau integer knapsack problem, di mana jumlah barang yang dapat dioptimasi terbatas pada jumlah 1 atau 0. Yang kedua ada fractional knapsack problem. Jumlah barang yang akan dicari nilai optimasinya dapat berupa bagian atau pecahan dari barang tersebut. Yang ketiga ada unbounded knapsack problem. Jumlah barang tidak terbatas. Yang terakhir yaitu ada bounded knapsack problem. Itu jumlah barang terbatas sebanyak n buah. Nah, di sini terdapat sebuah problem. Rojali adalah seorang pedagang sayuran di sebuah pasar tradisional. Suatu hari, ia dihadapkan pada sebuah knapsack problem, di mana harus membawa kotak sayuran dengan optimasi keuntungan maksimum dengan sebuah keranjang yang dapat menampung sebanyak 10 kg. Nilai keuntungan dan berat kotak sayuran tersebut adalah, terdapat 3 kg tomat, 5 kg brokoli, 4 kg cabai, dan 2 kg bawang, di mana keranjang ini hanya dapat menampung 10 kg. Nah, di sini yang pertama ada zero one knapsack problem. Jumlah barang untuk setiap barang hanya boleh 0 atau 1. Jadi masing-masing dari barang ini, yaitu tomat, brokoli, cabai, dan juga bawang, hanya dapat dimasukkan ke dalam keranjang 1 buah. Setiap barang hanya dapat dimasukkan 1 atau 0. Pertama kita akan mencari menggunakan metode by weight, di mana itu menggunakan berat. Jadi kita akan mencari berat yang paling ringan. Nah, di sini berat paling ringan itu bawang sebesar 2 kg. Nah, kita ambil bawang 2 kg. Berikutnya itu ada tomat 3 kg dan
cabai sebesar 4 kg. Berarti itu sudah 2, 3, 5, sudah 9 kg. Dan kita tidak bisa memasukkan brokoli yang beratnya 5 kg karena itu akan melebihi jumlah dari maksimum yang didapat dibawa oleh keranjang. Kalau kita memasukkan semua, total jumlahnya sebanyak 14 kg. Sementara yang dapat ditampung oleh keranjang hanya 10 kg. Jadi kita tidak akan memasukkan brokoli. Kita hanya akan masukkan bawang, tomat, dan juga cabai. Di mana total beratnya itu 9 kg dan total keuntungan sebesar 37 dolar. Berikut kita akan menggunakan metode buy profit, di mana kita akan memasukkan profit yang paling tinggi. Di sini profit yang paling tinggi yaitu ini brokoli 20 dolar dan juga ini 15 dolar. Jadi total semuanya masih 8 kg. Berikut kita akan masukkan cabai 12 dolar. Cabai tidak bisa kita masukkan. Kalau kita masukkan cabai, jadi total berat yang dibawa itu sebanyak 5, 8, 12. Tidak bisa. Sementara keranjang hanya dapat menampung 10 kg. Otomatis kita akan membawa bawang sebesar 2 kg. Jadi 5 tambah 3, 8 tambah 2, 10. Dimana profitnya itu 20 dolar, tambah 15 dolar, dan tambah 10 dolar. Total beratnya itu 10 kg. Dan juga total keuntungan itu ada 45 dolar. Dan berikutnya kita akan menggunakan metode by densitas, merupakan perbandingan berat dan juga keuntungan. Perbandingan atau wage dan juga profit. Di mana ini 15 dibagi 3 yaitu 5, 20 bagi 5 itu 4, 12 bagi 4 itu 3, dan 10 bagi 2 itu 5. Kita akan mencari densitas yang paling tinggi. Yang pertama itu ada bawang itu 5 dan tomat 5 juga, dan juga ada brokoli 4. Kita hitung 2 tambah 3, 5 tambah 5, 10. Jadi sudah pas nilai maksimum keranjang yang dibawa. Jadi kita tidak bisa masukkan ini cabai. Jadi yang kita bawa hanya bawang, tomat, dan juga brokoli. Di mana jumlah total beratnya itu 10 kg. Kita membawa bawang 2 kg bawang, 3 kg tomat, dan juga 5 kg brokoli. Total beratnya 10 kg dan total keuntungannya sebesar 37 dolar. Oke, berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Isnan Melian Ramadan. Selanjutnya yaitu fraction collapse problem, yaitu jumlah objek dapat berupa pecahan atau sebagian. Jadi di sini kita dapat melihat suatu keranjang dengan 10 kg dan terdapat tomat 3 kg dan brokoli 5 kg, cabai 4 kg dan bawang 2 kg dan profit yang berbeda-beda. Kemudian pertama kita menggunakan metode wedge, yaitu kita ambil dengan sesuai berat yang paling ringan. Jadi di sini kita dapat melihat berat yang paling ringan yaitu pada bawang 2 kg, tomat 2 kg, kemudian kita tambahkan lagi dengan tomat 3 kg, kita tambahkan lagi dengan cabai 4 kg. Jadi hasil yang kita dapat dari 3 ini yaitu 4 tambah 2 tambah 3 yaitu 9. Jadi kalau kita tambahkan dengan brokoli ini hasilnya jadi di 14 kg. Jadi
tidak muat pada keranjang ini karena maksimal keranjang ini yaitu 10 kg. Dan caranya yaitu kita pecahkan brokoli ini atau kita bagi sepertiga, 1/3 dari brokoli ini yaitu 1. Jadi kita dapat hasilnya yaitu 10 kg sesuai dengan keranjang tersebut, dengan keuntungan yang kita raih yaitu 2 kg dengan keuntungan $10 dan 3 kg dengan keuntungan $15, kemudian 4 kg dengan keuntungan $12, kemudian 1 kg dari brokoli ini yaitu keuntungannya yang kita dapat yaitu 20 dibagi dengan 5. Jadi dapat keuntungannya itu adalah 4. Jadi total keuntungan yang kita raih yaitu $41. Selanjutnya kita menggunakan metode profit, yaitu profit yang paling terbesar. Kita lihat di sini. Ini ada profit yang paling besar yaitu brokoli dengan profitnya itu $20 dan selanjutnya yaitu tomat $15. Kita tulis di sini $20 yaitu dengan berat 5 kg dan $15 itu 3 kg. Selanjutnya yaitu profit yang terbesar yaitu $12, yaitu dimana kalau kita membawa 5 tambah 3 tambah 4 maka hasilnya adalah 12. Jadi tidak muat dalam sini, jadi kita pecahkan ini jadi setengah atau sepertiga. Jadi kita kalau cabai ini kita bagi 2, itu setengah kita ambil untuk mencukupi keranjang ini. 5 tambah 3 yaitu 8, ambil setengah dari ini yaitu 2. Jadi kita mendapatkan hasilnya 10 kg dengan keuntungan yaitu 5 kg yaitu $20, kemudian 3 kg dengan keuntungan $15, kemudian 2 kg dari cabai yaitu 12 dibagi dengan 4 yaitu kita dapatkan keuntungannya yaitu $6. Jadi total yang kita dapatkan yaitu $41. Selanjutnya yaitu metode densitas, yaitu keuntungan atau profit dibagi dengan berat. Jadi densitasnya sudah ada di sini, yaitu tomat dengan densitas 5 dan brokoli densitasnya 4, cabai densitasnya 3 dan bawang densitasnya adalah 5. Jadi kita ambil dulu densitas paling besar di sini yaitu ada 2 kg dan 3 kg. Jadi kita dapat mengambil dulu yang bawang ini dengan volume yang ringan yaitu 2 kg. Jadi kita buat dulu 2 kg dan kita tambahkan 3 kg. Kemudian densitas yang paling besar selanjutnya yaitu terdapat pada brokoli itu 5 kg. Jadi kita jumlahkan ini dapatkan hasilnya 10 kg. Selanjutnya kita dapatkan keuntungan yaitu 2 kg dengan keuntungan $10, kemudian 3 kg dengan keuntungan 15 dan 5 kg dengan keuntungan 20, dan total yang terdapat yaitu $45. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Hafiz. Kepada Hafiz dipersilakan. Selanjutnya adalah unbounded knapsack problem, yaitu
problem keranjang terbatas dengan jumlah objek yang akan dibawa tidak terbatas. Misalnya di sini kita mempunyai tomat dan jumlah tomat ini jumlahnya tidak terbatas. Begitu juga dengan barang-barang lainnya, namun yang bagian yang terbatas adalah keranjangnya. Yang pertama adalah pendekatan metode greedy dengan pendekatan berat, dan di sini kita akan mengambil kotak barang dengan berat yang terkecil, yaitu bawang merah dengan berat 2 kg, dan kita akan terus mengisinya karena merupakan barang dengan kotak barang dengan berat terendah dan barangnya tidak terbatas. Maka di sini kita memiliki 5 kotak bawang merah untuk memenuhi keranjang dengan total keuntungan 10 dikali 5 yaitu $50. Dan selanjutnya adalah pendekatan melalui profit atau keuntungan. Di sini kita memiliki kotak barang dengan profit yang terbesar yaitu brokoli dengan keuntungan 20 kg. Maka kita akan mengisinya terus-menerus sampai keranjang penuh. Dan di sini kita hanya bisa memuat 2 buah brokoli sehingga totalnya adalah 10 kg dan keuntungannya adalah $40. Dan yang selanjutnya adalah berdasarkan densitas atau kepadatan. Densitas adalah hasil bagi keuntungan dibagi dengan kilogram. Di sini misalnya kita memiliki 15 dan dibagi 3 yaitu sehingga hasilnya adalah $5 per kilogram. Dan di sini berdasarkan densitas kita akan memilih barang dengan densitas terbesar, yaitu kita memiliki 2 barang, yaitu kotak barang bawang merah dan kotak tomat. Dan karena kotak bawang merah memiliki volume lebih kecil, maka kita akan mengutamakan kotak tomat tersebut, sehingga kita akan memenuhi keranjang dengan sebanyak apapun kotak bawang merah yang bisa dimasukkan dalam keranjang. Dan karena keranjang kita terbatas pada 10, maka jumlahnya hanya 10. Maksud saya adalah 5 buah kotak bawang merah, sehingga total keuntungannya sama dengan total keuntungan melalui pendekatan berat, yaitu $50. Dapat disimpulkan bahwa dua pendekatan ini menghasilkan profit yang lebih besar. Dan yang selanjutnya adalah bounded knapsack problem, yaitu knapsack problem terbatas dengan jumlah objek yang akan dibawa terbatas sebanyak N buah. Misalnya di sini kita memiliki tomat dengan jumlah 3 buah, brokoli 1 buah, cabai 2 buah, dan bawang merah 3 buah. Dan di sini kita memiliki keranjang terbatas yang hanya memuat 10 kg. Melalui metode algoritma greedy, yang pertama adalah metode berdasarkan berat, dan di sini kita memiliki berat barang terkecil yaitu bawang merah dengan berat 2 kg, dan namun jumlahnya terbatas pada 3 buah. Tidak seperti sebelumnya kita memasukkan bawang merah ke dalam keranjang hingga penuh. Di sini kita hanya bisa memasukkan 3 buah bawang merah dan kita masukkannya sebanyak 3 buah. Dengan sisa kuota kita adalah 4 kg. Dan selanjutnya adalah kita akan mengisinya dengan tomat yang memiliki berat kotak terkecil kedua yaitu 3 kg, sehingga total berat kita yaitu 9 kg, dan kita tidak bisa menambahkannya yang lain karena akan melebihi kapasitas, karena kita juga tidak menerapkan fractional knapsack problem pada penjelasan ini. Dan sehingga keuntungannya adalah 2 kali 10, maksud saya 3 kali 10 yaitu 30 ditambah 15, dan keuntungannya adalah $45. Dan selanjutnya adalah berdasarkan profit. Di sini kita memiliki barang profit tertinggi yaitu brokoli. Kita akan memasukkannya sebanyak apapun, namun karena di sini kita memiliki batasan hanya memiliki 1 buah, kita hanya bisa memasukkannya 1 kali, sehingga pada barang kedua kita akan memasukkan barang dengan profit terbesar kedua yaitu tomat. Dan di sini
tomatnya kita hanya bisa memasukkan 1 kali, karena jika kita menambahkan 2 kali maka akan melebihi kapasitas, yaitu 10 kg, yang hanya 10 kg. Dan selanjutnya kita akan mencari barang lain dengan berat yang lebih kecil, yaitu di sini kita memiliki bawang merah dengan berat 2 kg. Sehingga total keuntungan kita adalah 20 ditambah 15 ditambah 10. Di sini seharusnya adalah 10. Sehingga total keuntungan kita adalah $45, sama seperti di atasnya dengan metode penelusuran berat. Lalu yang selanjutnya adalah berdasarkan densitas. Sama seperti sebelumnya, densitasnya sama, dan di sini kita akan memasukkan berdasarkan densitas karena barang dengan densitas terbesar dan volume terkecil, maksud saya densitas barang dengan barang tertinggi dengan volume dengan berat terkecil, yaitu adalah bawang merah. Kita akan memasukkannya sebanyak bawang merah tersebut, karena di sini kita hanya bisa memiliki 3 buah kotak bawang merah, maka kita akan memasukkannya 3. Dan selanjutnya kita akan mengisi berdasarkan densitas yang terbesar kedua ataupun yang sama, karena di sini sama namun dengan berat yang lebih besar. Kita akan masukkannya sebanyak 1 buah, dan di sini kita memiliki berat dengan total berat yaitu 9 kg, dan kita tidak bisa menambahkannya. Lalu keuntungan yang diraih adalah 10 dikali 3 tambah 15, yaitu $45. Dapat disimpulkan bahwa pada metode bounded knapsack problem ini dan dengan masalah ini yang kita miliki ini tersebut, masalah keranjang yang hanya muat 10 kg, dapat kita simpulkan bahwa dengan metode ini, dengan metode ketiga metode tersebut, kita memiliki keuntungan yang sama, yaitu $45. Di sini seharusnya $45. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Kami dari kelompok 6, yaitu dengan anggota Hafiz Al-Mirza, Isnan Mil Ramadan, dan Rahmadani, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.